Selamat Hari Tuhan, saudara-saudari terkasih. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Saudara-saudari terkasih, ketika berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seringkali kita mengutip ayat dari kitab Amsal bab 8 ayat 22-31 yang merupakan bacaan pertama pada hari ini. Ayat dari kitab Amsal tersebut sering dianggap berbicara tentang Tuhan Yesus dan sering menjadi landasan Alkitabiah bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Namun, benarkah Amsal ini berbicara tentang Tuhan Yesus? Mari kita lihat bersama. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Dari Amsal tadi kita ketahui, Tuhan telah menciptakan aku. Dengan demikian, aku tadi adalah diciptakan. Jika itu berlaku untuk Tuhan Yesus, tentu saja ini keliru, karena Tuhan Yesus tidak diciptakan. Seperti dalam kalimat syahadat Nikia Konstantinopel yang berbunyi, "Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya." Jadi jelas saudara-saudaraku bahwa Amsal tersebut bukan berbicara tentang Tuhan Yesus. Lalu, jika bukan berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang siapa? Venerable Uskup Fulton J. Sheen yang hidup pada tahun 1895 hingga 1979, seorang teologian yang terkenal dengan pengajaran dan karya-karyanya melalui media, menulis buku berjudul The World's First Love. Dalam buku itu, calon santo itu menyinggung Amsal yang kita bicarakan tadi dan menulis sebagai berikut. "Because she is what God wanted us all to be, she speaks of herself as the eternal blueprint in the mind of God, the one whom God loved before she was a creature. She is even pictured as being with Him, not only at creation, but even before creation. She existed in the divine mind as an eternal thought before there were many mothers. She is the mother of mothers. She is the world's first love." Saya mencoba menerjemahkannya sedekat mungkin sebagai berikut. Karena dia adalah apa yang Allah kehendaki bagi kita untuk menjadi, dia berbicara akan dirinya sebagai cetak biru yang kekal dalam pikiran Allah. Seseorang yang kepadanya Allah mencintai sebelum dia seorang ciptaan. Bahkan dia digambarkan sebagai bersama dia bukan hanya pada saat penciptaan, tetapi bahkan sebelum penciptaan. Dia ada dalam pikiran ilahi sebagai pikiran kekal sebelum adanya banyak ibu. Dia adalah ibu dari ibu-ibu. Dia adalah cinta pertama dunia. Saya mohon maaf jika terjemahan saya kurang baik, namun saya sudah berusaha untuk menerjemahkannya sedekat mungkin dengan maksud asli dari teks tersebut. Mohon dikoreksi jika terjemahan saya kurang tepat dengan maksud teks aslinya. Jadi, Uskup Fulton J. Sheen menulis bahwa Amsal tersebut berbicara tentang Maria yang dikatakannya telah ada sebelum penciptaan. Maria sudah ada dalam pikiran Allah sejak dunia belum tercipta, dan baru kita kenal ketika sosoknya terlahir dari rahim Santa Ana. Uskup Fulton J. Sheen ini bukannya menulis tanpa dasar. Selain berdasarkan kitab Amsal tadi, juga sesuai dengan kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 488 sebagai berikut. "Untuk tugas menjadi putranya, Allah telah memilih sejak kekal seorang putri Israel, seorang putri Yahudi dari Nazaret di Galilea, seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud,
nama perawan itu Maria. Jadi, memang telah jelas bahwa Bunda Maria telah ada dalam pikiran Allah sebelum dunia diciptakan. Lalu, apakah dengan begitu Bunda Maria tidak memerlukan penebusan Tuhan? Tentu saja dia memerlukan. Uskup Fulton J. Sheen mengatakan bahwa Bunda Maria memerlukan penebusan dan Bunda Maria adalah efek pertama penebusan, dalam artian bahwa itu dikenakan kepadanya pada saat dia dikandung. Sekarang kita mengetahui betapa luar biasanya Bunda Maria sehingga memperoleh keistimewaan ini. Bagi kita, hal ini bukanlah untuk menjadikan Bunda Maria seperti dewi yang kita sembah. Tidak. Itu hanya tuduhan saja. Hal ini justru membuat kita semakin mengerti dan memahami siapa Bunda Maria. Dan dengan demikian kita semakin mencintainya sebagai ibu rohani yang memberikan teladan bagi kita anak-anak Allah. Bukankah di kayu salib Tuhan Yesus sendiri yang memberikan Bunda Maria sebagai ibu kita? Dia mengatakan dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 27, "Inilah ibumu." Saudara-saudari terkasih, di akhir video ini dapat disimpulkan bahwa Amsal bab 8 ayat 22 ini tidak berbicara tentang Tuhan Yesus, tetapi tentang Bunda Maria. Karena Tuhan Yesus tidak diciptakan. Tuhan Yesus adalah Allah. Allah tidak diciptakan, tetapi Dia ada dan kekal. Dialah Alfa dan Omega, yaitu yang kekal, Allah Maha Kuasa. Dengan begitu, iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus semakin mantap. Tidak ada lagi keraguan tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia yang memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Salam sejahtera, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.